Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap, yaitu yang B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, part 1, yaitu pengaruh monopoli perdagangan dan kebijakan kerja paksa. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Yuk kita bahas. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Ini ada gambar tanaman cengkeh yang masih belum dipanen. Ketika dipanen, dikeringkan, warnanya seperti ini ya, kehitaman. Cengkeh ini adalah hasil utama dari masyarakat Maluku dan juga tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh Eropa. Pada masa VOC, rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC saja. Nah, inilah yang disebut dengan praktek monopoli. Artinya hanya dikuasai oleh satu lembaga atau satu negara atau satu orang. Itu adalah monopoli. Kita lanjut. Hak oktroy VOC. Jadi perusahaan dagang Belanda itu memiliki hak oktroy, yaitu hak istimewa. Satu, mencetak uang. Kedua, memiliki angkatan perang. Ketiga, memerintah daerah yang didudukinya. Keempat, melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, ini berarti monopoli termasuk hak oktroy dari VOC. Apa dampaknya? Yaitu menjadi monopoli perdagangan di Indonesia. Ini contoh gambar kapal VOC dan ini adalah lambang VOC-nya. Kita lanjut. Apa dampak monopoli? Bagi VOC, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Kemudian, VOC juga menggunakan politik adu domba. Jadi selain hak oktroy, VOC menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Bagi Indonesia, merugikan karena tidak bisa menjual ke perusahaan lain dan mendapat harga yang rendah dari VOC. Ini contoh gambar mandor Belanda di perkebunan rempah-rempah di Indonesia. Lanjut. Politik ekspansi VOC. Apa itu politik ekspansi VOC? Yaitu memperluas kekuasaan. Jadi VOC sudah mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Tadi hak oktroy militer ya, yaitu Gubernur Jenderal Antonio van Diemen. Nah, ini gambarnya Antonio van Diemen. Terus yang kedua adalah Johan Matsuyker, ini gambarnya. Yang ketiga adalah Rizkov van Gons, ini. Dan terakhir adalah Cornelis Jan Zum Spelman atau disebutnya Spelman ya. Ini tokoh-tokoh dasar politik ekspansi VOC di Indonesia. Berikutnya, kebangkrutan VOC. VOC ternyata mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena korupsi. Nah, jadi hati-hati korupsi ini ya. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Maka tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Ini gambar ilustrasi VOC bangkrut. Kemudian maka tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini adalah lambang atau simbol bendera Republik Batav ya. Siapa waktu itu Gubernur Jenderal pertamanya adalah Herman Wilhelm Daendels. Nanti kita bahas ini ya setelah ini. Jadi secara sahnya itu pemerintah Belanda menjajah Indonesia adalah 1 Januari 1800. Namun kala itu Republik Batav masih di bawah naungan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Kenapa? Karena Prancis waktu itu bisa menguasai Belanda. Jadi Belanda ini masih di kekuasaan Prancis karena perang Eropa. Kenapa ditunjuk Herman Willem Daendels? Karena dia adalah penganut setia Napoleon Bonaparte dan sangat dianggap berwibawa dan mengetahui bagaimana kondisi di Hindia Belanda atau di Indonesia. Oleh karena itu dipilihlah Herman Willem Daendels. Dengan tujuan utamanya apa? Yuk kita bahas. Pada zaman Daendels 1808 sampai 1811
kebijakannya banyak sekali ya, membangun militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Namun yang terkenal adalah pembangunan jalan Anyar Panarukan dari Cilegon Banten ke Bogor ya, nih Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Ini suasana kerja paksa pada masa penjajahan Belanda ya, sangat mengkhawatirkan. Peta jalur Anyar Panarukan lebih dari 1000 km. Ini yang garis merah ini ya. Kemudian untuk apa? Tujuan utama Dendles membuat jalan Anyar adalah menjaga Pulau Jawa jangan sampai ke tangan Inggris. Jadi untuk sarana transportasi. Dampak negatifnya dan positifnya jalan Anyar bagi Indonesia apa? Nah, negatifnya banyak kehilangan nyawa. Hampir 12.000 orang meninggal. Positifnya kita bisa menikmati jalan Anyar ini sampai sekarang ya. Jadi dulu Dendles itu dari Jakarta sampai ke Anyar itu 4 hari, tapi ketika sudah dibuat itu bisa jadi 1 hari. Lanjut, ini peristiwa pembangunan jalur Anyar Panarukan. Di dalam faktanya ternyata hampir 12.000 orang meninggal ini dari Republika karena kelaparan dan penyakit dan tidak digaji, maka disebut kerja rodi paksa. Bagi yang nggak mau bagaimana? Ini contoh sisa-sisa keraton Surosowan di Banten. Jadi waktu 12 November 1808 Dendles ini atau disebut Mas Guntur menghancurkan keraton Surosowan karena Sultan tidak mau mengarahkan rakyatnya untuk kerja rodi. Jadi luar biasa ya. Kenapa disebut Mas Guntur? Karena galak dianggapnya gitu. Ilustrasi Dendles yang angkuh ini ya. Kemudian ini kerja rodi atau kerja paksa, ilustrasinya lagi dipaksa untuk membuat jalan. Oke, terima kasih. Itu adalah kebijakan monopoli perdagangan serta kerja paksa. Nanti ada part 2 dan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.